السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah ta'ala dalam 3-4 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh berkat. Pada masa ini, karena hari siangnya akan kita hadapi panjang dan di negeri-negeri yang bercuaca panas akan cukup menderita. Meskipun demikian, bagi mereka yang sehat dan baligh diharuskan untuk berpuasa bagi mereka. Ya, di dalam beberapa kondisi diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Di beberapa negeri, mereka yang bekerja buruh atau para tukang, jika memenuhi syarat, mereka memasuki kondisi di mana mereka tidak bisa melakukan puasa, itu pun diberikan keringanan. Begitu juga di beberapa negeri yang mana panjang siang harinya itu 22 atau 23 jam dan malam harinya 1 jam atau 1,5 jam saja. Itu pun pada malam harinya tetap terang di negeri-negeri seperti itu. Untuk itu, para Ahmadi yang tinggal di daerah seperti itu telah diinformasikan kepada mereka untuk melakukan sahur dan buka puasa, untuk menetapkan waktu-waktu itu sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh negeri-negeri terdekat, dan lakukanlah perkiraan dalam hal ini, yakni sekitar 18 jam atau 19 jam lamanya puasa. Jika tidak dilakukan seperti itu, maka di negeri-negeri seperti itu tidak akan sulit untuk dijumpai waktu sahur atau buka puasa, ataupun menentukan waktu tahajud atau salat isya ataupun salat subuh akan sulit untuk menentukan waktu-waktunya. Dalam kawasan yang seperti itu, para Ahmadi di sana, mereka mengamalkan puasa sesuai dengan perkiraan dan mengkondisikan puasa termasuk ke dalam rukun Islam dan wajib untuk ditunaikan. Berkenaan dengan puasa, terkadang timbul pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya biasa, berkenaan dengan sahur, berkenaan dengan buka puasa, berkenaan dengan puasa dalam keadaan sakit ataupun musafir. Banyak timbul pertanyaan berkenaan hal itu. Di dalam jemaat ini, dengan karunia Allah Ta'ala, setiap tahunnya ratusan ribu orang beat masuk ke dalam jemaat ini. Apakah dari berbagai firqah dalam Islam itu sendiri masuk ke dalam jemaat ataupun dari luar Islam
masuk ke dalam jemaat. Di dalam berbagai firqah dalam Islam, pada umumnya berkenaan dengan beberapa hukum Islam, mereka memiliki berbagai pandangan fikih. Seiring dengan pandangan tersebut, ketika mereka masuk baiat ke dalam jemaat ini, maka ketika menerapkan itu timbul kesulitan. Terkadang mereka mengharapkan kedetailan, kejelasan, atau mereka melontarkan pertanyaan. Begitu juga orang yang baiat yang berasal dari luar Islam, karena mereka tidak mengetahui sama sekali, karena mereka baru belajar. Untuk itu, bagi mereka penting bagi mereka untuk mengetahui permasalahan rukun Islam yang mendasar. Pada zaman ini, Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai hakaman adalan, hakim yang adil, yang mana meletakkan pondasi ajaran Islam, dan beliau memutuskan segala permasalahan sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan solusi dalam berbagai permasalahan. Dari sisi ini, di zaman ini, untuk menambah ilmu dan mencari solusi dalam berbagai permasalahan, kita perlu untuk melihat bagaimana contoh beliau. Saat ini berkenaan dengan, saya akan sampaikan dalam khutbah ini berkenaan dengan puasa dan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, atau bagaimana pandangan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan apa fatwa beliau dalam hal tersebut, saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Perlu diingat bahwa pada zaman ini, berkenaan dengan hukum syariat, pandangan beliau alaihissalam merupakan solusi dan keputusan dalam berbagai permasalahan fikih itu. Kita hendaknya selalu ingat bahwa pondasi amalan dalam Islam adalah ketakwaan. Karena itu, sembari memperhatikan ketakwaan, dan memperhatikan sabda-sabda Masih Maud alaihissalam, kita lakukan puasa ini demi Allah Ta'ala dengan penuh ketulusan. Sebagian orang mempertanyakan, misalnya berkenaan dengan Ramadan, dan anak-anak pun mempertanyakan, kenapa penentuan waktu Ramadan atau Idul Fitri kita berbeda dengan orang-orang Gair? Maksudnya Ahmadi berbeda. Pertama, bukanlah prinsip dalam hal ini bahwa mesti harus berbeda dengan Gair Ahmadi. Permulaan Ramadan ataupun Idul Fitri. Dan tidak juga kita melakukan perbedaan itu dengan disengaja. Selama bertahun-tahun, kita melaksanakan puasa, menentukan waktu puasa atau Idul Fitri sama dengan Gair Ahmadi. Di Pakistan dan di negeri-negeri Islam, di mana ada komite Ru'yat Hilal, ketika mereka mengumumkan bahwa bulan telah nampak dan ada saksi dalam hal ini, maka kita Muslim Ahmadi memulai puasa sesuai dengan petunjuk tersebut. Dan akhir puasa kita pun sama dengan itu. Begitu juga Idul Fitri. Di negeri-negeri di sini, di Eropa, tidak ada pengaturan dari pihak pemerintah berkenaan dengan penglihatan bulan seperti itu. Dan tidak juga ada pengumuman dalam hal ini. Untuk itu, kita melihat kemungkinan jelasnya nampak datangnya bulan, kita mengikuti itu dan kita mulai puasa berdasarkan itu. Ya, memang
jika perkiraan kita keliru atau bulan sudah muncul sebelum hari sebelumnya misalnya, maka diiringi dengan kesaksian mukmin yang berakal dan baligh bahwa dia telah melihat bulan, sebelumnya pun kita bisa memulai puasa. Tidaklah mesti bahwa kita harus memulai Ramadan itu mengikuti peraturan itu. Tapi pada umumnya bulan harus sudah nampak. Tapi jika kita mengatakan bahwa kita mesti harus mengikuti pengumuman dari Gairat Ahmadi tanpa perlu harus melihat bulan katanya, pandangan seperti itu keliru. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan hal ini di dalam kitab beliau Surma Chashma Arya, beliau bersabda bahwa beliau tidak menolak perkiraan. Ini pun merupakan ilmu sains, tapi beliau mendahulukan ru'yat atau penglihatan. Beliau bersabda, Allah Ta'ala untuk memudahkan hukum-hukum agama, Allah Ta'ala telah mengajarkan, memberitahukan jalan yang mudah. Allah Ta'ala tidak menjerumuskan kita kepada kesulitan. Misalnya, untuk berpuasa, tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan supaya sebelum kalian mendapatkan keputusan dari kaidah-kaidah astronomi misalnya, bulan atau 30 atau 20 sama, maka janganlah yakini ru'yat atau penglihatan terhadap bulan. Tidak seperti itu. Yakni kaidah yang dibuat oleh para saintis misalnya, sesuai dengan perkiraan ilmu bintang dan sebagainya. Ketika kaidah dibuat oleh mereka, tidaklah mesti kita harus mengikuti itu. Jika perkiraan mereka mengatakan bahwa bulan itu 29 ataupun 30 hari, maka amalkanlah sesuai dengan itu. Janganlah meyakini pandangan terhadap bulan katanya. Itu keliru seperti itu. Tidak ada seperti itu. Karena jelaslah menjadikan itu sebagai patokan yang itu, maka itu hanya merepotkan diri sendiri saja. Mengamalkan hal itu karena perkiraan kita itu hanya penderitaan semata-mata. Dari itu jelaslah bahwa dengan melakukan perhitungan seperti itu, ada juga kekeliruan dalam perhitungan seperti itu. Jadi jelaslah bahwa dan yakni janganlah kita tergantung kepada para saintis ahli perbintangan dalam hal ini. Janganlah terpaku dalam hal mengetahui datang atau tidaknya bulan, datang tanggal berapa. Tergantunglah, jadikanlah patokan penglihatan kita. Yang penting jangan melebihi dari 30 hari. Jadi penting untuk melihat bulan. Jika dan kita bergantung, janganlah melebihi 30 hari. Beliau bersabda, perlu diingat juga bahwa pada hakikatnya kias dari ru'yat penglihatan tadi itu mendapatkan keunggulan sebetulnya dari kaidah-kaidah lainnya. Dan akal pun mengatakan hal itu. Bahwa melihat dengan mata sendiri, perkiraan itu lebih unggul sebetulnya dari kaidah-kaidah lainnya. Begitu juga pemerintah Eropa pun ketika menganggap penglihatan lebih meyakinkan, karena itu setelah itu Eropa pun menemukan alat-alat teropong untuk melihat bulan. Jadi orang Eropa, para saintis, ketika mereka menganggap penglihatan mata
lebih meyakinkan atas anggapan itu, mereka membuat alat-alat, mereka membuat teropong yang dengan perantaraannya bisa melihat perbintangan di langit. Seperti yang saya katakan, terkadang di dalam perhitungan pun, perkiraan pun ada kekeliruan. Dan jika timbul kekeliruan, misalnya bulan itu sudah terbukti sudah datang pada sehari sebelumnya, maka apa yang harus dilakukan? Maksudnya sehari itu sudah terlewat berarti kalau begitu. Kita memulai pada hari berikutnya, padahal bulan sudah datang pada hari sebelumnya. Berkenaan dengan hal itu, ada seorang yang bertanya kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ada seorang datang dari Sialkot bahwa di sini bulan tidak nampak pada hari Selasa, tapi nampak pada hari Rabu. Dan Ramadan dimulai pada hari Rabu katanya. Pada umumnya, untuk itu puasa dimulai pada hari Kamis. Dia bertanya, seharusnya puasa itu pada hari Rabu, tapi kami melaksanakan hari Kamis. Apa yang harus kami lakukan, Huzur? Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sebagai gantinya, setelah selesainya bulan Ramadan ini, bayarlah sehari yang terlepas tadi. Begitu juga berkenaan dengan makan sahur. Perlu untuk makan sahur sebelum berpuasa. Begitu juga Hadrat Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kita. Dalam hadis dikatakan, beliau bersabda, ketika puasa, biasakanlah bersahur, karena di dalam sahur itu terdapat keberkatan. Hadrat Masih Maud alaihissalam senantiasa disiplin dalam hal ini, dalam sahur. Dan beliau pun selalu menasihatkan, memerintahkan kepada para Ahmadi untuk mendisiplinkan dalam hal sahur ini. Dan biasa ada tamu-tamu juga yang datang ke Kadian, dan Masih Maud biasa mengatur supaya mereka mendapatkan makanan sahur, dan sangat dipentingkan oleh beliau alaihissalam. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu menulis bahwa Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Thala, beliau meriwayatkan kepada saya bahwa saya tinggal di ruangan dekat Masjid Mubarak. Saya sedang makan sahur saat itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam datang kepada saya. Beliau bersabda, Tuan sahur makan roti dan dal saja. Beliau memanggil yang mengatur makanan. Kamu memberikan makanan seperti ini untuk orang yang sahur? Di sini, berapapun tamu yang datang di sini, mereka bukan safar, mereka tinggal di sini, mereka berpuasa. Coba cari tahu kepada mereka apa yang mereka sukai, makanan apa yang mereka sukai, lalu siapkanlah makanan sesuai dengan mereka inginkan. Lalu mereka membawakan makanan untuk saya, dan saya sudah makan, dan tibalah azan. Beliau bersabda, makan saja. Azan hari ini datang cepat katanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam salat tahajud dan sahur bersama Masih Maud alaihissalam. Berkenaan hal itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad meriwayatkan, Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib meriwayatkan kepada saya bahwa pada tahun 95 saya kebetulan melewati bulan Ramadan di Kadian, dan seluruh bulan Ramadan saya mendapatkan taufik untuk salat tahajud dan tarawih di belakang beliau alaihissalam. Beliau biasa melaksanakan witir dan salat tahajud 2 rakaat sampai 8 rakaat. Dan pada rakaat pertama beliau biasa membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu pada rakaat kedua beliau membaca surah Al-Ikhlas. Dan dalam ruku sujud beliau membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Lalu beliau membaca dengan suara yang saya bisa mendengarkan suara beliau. Lalu ketika sahur, beliau biasa melakukan sahur setelah salat tahajud. Dan beliau biasa mengakhirkan sahur, sehingga terkadang ketika beliau makan sahur, datang suara azan.
beliau ketika azan pun tetap makan, dan saya pun bertanya kepada beliau, masalahnya adalah sebelum datang subah sadik itu fajar, bedanya antara itu batasnya sahur, tidak ada kaitannya sahur dengan azan. Jadi sahur ini berhenti ketika fajar tiba. Karena itu orang pada umumnya menganggap batas sahur itu adalah azan di beberapa tempat. Karena di keadaan itu azan itu bertepatan dengan fajar, atau mungkin saja terkadang karena kekeliruan azan dilakukan sebelum fajar. Kadang Masih Maud Islam tidak memperhatikan azan, dan beliau biasa makan sahur sampai jelas munculnya fajar. Maksud dari itu adalah bukanlah itu maksudnya supaya untuk melepaskan sahur. Maksudnya adalah makan dihentikan ketika nampak fajar. Di dalam hadis dikatakan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian meninggalkan sahur ketika azan Bilal. Silakan ketika azan Ummi Maktum pun, silakan terus lanjutkan makan. Karena Ummi Maktum ini tidak bisa melihat. Jadi sebelum orang ribut bahwa sudah subuh, sudah fajar, beliau tidak memberikan azan. Jadi beliau memberikan azan. Ada seorang, pada tahun yang lalu, ada orang yang saya katakan kepada dia, Tuhan masih makan saja, padahal sudah terang. Namun, jika orang itu makan tidak melampaui batas fajar tadi, jika setiap orang mengevaluasi, perlu sekali untuk melihat tibanya fajar atau tidak. yakni jelasnya antara benang hitam dan putih. Bisa melanjutkan makan sahur sampai sebelum itu nampak. Hadrat Masih Maud salam biasa menghormati tamu. Ada permisalan lain. Hadrat Masih Maud Mirza Bashir Ahmad menulis, istri dokter beliau menulis bahwa pada tahun 1903 saya dan dokter Sahib datang menginap mendapatkan cuti 4 hari, pergi ke Kadian. Huzur bersabda, di dalam safar tidak ada puasa kan, tidak berpuasa. Saya menjawab, tidak Huzur. Lalu Huzur memberikan kamar yang berwarna ungu, pink. Lalu Huzur izinkan kami untuk berpuasa. Iya, bagus. Dokter Sahib bertanya, Huzur, kami akan tinggal beberapa hari, kami ingin supaya kami berpuasa. Huzur bersabda, baik kalau begitu, saya akan buatkan tuan paratha buatan Kashmir. Ketika tiba waktu syahur dan kami selesai dari salat tahajud dan tiba makanan, lalu Hadrat Masih Maud salam beliau datang sendiri ke kamar kami yang ada di bagian lantai pertama rumah beliau. Sedangkan Maulana Abdul Karim Sialkoti tinggal di lantai ketiga, dan istri beliau Karim Bibi Sahib, biasa disebut Mauluyani, dan beliau orang Kashmir, biasa membuat makanan roti paratha yang bagus sekali, buatan Kashmir, paratha Kashmir. Lalu paratha masih panas-panas dibawa oleh Masih Maud Islam sendiri ke kamar saya, lalu bersabda, Tuan makan dengan baik, kami merasa malu melihat dihidmati oleh Huzur seperti itu. Tapi bagaimana kasih sayang Huzur mempengaruhi kami, begitu juga kami sangat bahagia. Lalu datanglah, terdengar suara azan, lalu Huzur bersabda, makanlah, silakan lanjutkan, masih banyak waktu. Di dalam Quran Majid, Allah Ta'ala berfirman, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi. Makanlah, minumlah sampai sampai nampak jelas benang merah, benang putih dan hitam. Orang-orang tidak mengamalkan ayat ini, sabda Huzur alaihi salam. Lanjutkan makan, masih banyak waktu. Azan telah mendahului ini, waktu azan. Kami terus makan dan Huzur pun melihat, berdiri. Huzur
Huzur silahkan duduk, saya akan meminta paratha dari pembantu. Tapi Huzur tidak mau, beliau terus mengkhidmati tamu tersebut. Ada sayur juga, ada makanan lain juga. Memang makanlah makanan yang baik, namun harus secukupnya, jangan berlebihan. Ketika berpuasa, hendaknya kita memiliki perasaan bahwa kita tengah berpuasa. Berkenaan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa Hadrat Muslim Maud bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Kami tidak bisa tahan bahwa kalian beriman, lalu kalian mengarungi kehidupan yang sulit. Karena itu kami mewajibkan puasa, supaya kesulitan kamu hilang. Inilah poin yang bisa menjadikan mukmin menjadi mukmin. Jadi ini perlu diingat, poin ini. Bahwa bagi kalian, kami menghendaki kemudahan. Kami tidak menghendaki kesulitan. Allah Ta'ala berfirman. Artinya adalah, penjelasannya, belapar ketika puasa, atau bukanlah, jangan menyebabkan kerugian dengan berlapar-lapar itu. Melainkan akan mendapatkan manfaat. Ketika dia lapar, kamu puasa, kami menetapkan puasa, supaya kamu makan roti. Maksud dari roti itu adalah roti yang datang dari Allah Ta'ala. Dan inilah yang sebetulnya kehidupannya hakiki. Roti selebih dari itu adalah, bukanlah roti, itu adalah batu yang bisa membinasakan diri kita. Suapan yang datang kepada orang mukmin, pertama-tama lihatlah itu untuk siapa. Jika suapan itu untuk Allah Ta'ala, maka itulah roti yang hakiki. Jika itu untuk jiwa, maka itu bukanlah roti sebetulnya. Jadi, sahur, jika kita makan sahur sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, maka itu adalah demi Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di dalamnya ada keberkatan. Jika kita hanya ingin memenuhi perut saja dan memakan makanan yang enak, mengambil kelezatan saja, maka itu hanya untuk diri kita saja. Masing-masing bersabda, pakaian yang dipakai demi Allah Ta'ala, itulah pakaian yang hakiki. Tapi yang selebih dari itu adalah dia telanjang. Begitu halusnya. Sebelum kesulitan itu ditahan demi Allah Ta'ala, kalian tidak bisa menanggung kesulitan. Kemudahan. Jadi pemikiran orang itu dibatalkan bahwa Ramadan itu merupakan sarana untuk menggemukkan tubuh katanya. Huzur alaihissalam biasa bersabda bahwa bagi sebagian orang Ramadan merupakan sarana untuk menggemukkan seperti layaknya kuda yang baru makan makanan yang enak-enak, gandum dan sebagainya. Orang-orang ketika puasa mereka mulai makan sepuas-puasnya makan yang enak-enak sehingga mereka keluar dari bulan puasa ini menjadi gemuk seperti kuda yang itu. Ini merupakan hal-hal yang bisa mengurangi keberkatan puasa. Makanlah sahur, di dalamnya ada keberkatan. Bukanlah puasa, di dalamnya ada keberkatan. Tapi di sisi lain, jika hanya yang menjadi tujuan itu makan saja, maka itu mengurangi keberkatan dari puasa. Jadi secukupnya adalah perlu makan makanan yang baik, tapi dengan secukupnya, tidak berlebihan. Puasa ketika safar dan sakit. Saya ingat sabda Muslim Maud, Mirza Yaqub Beg Sahib yang sekarang menjadi jemaat Lahori datang ke Kadian pada waktu salat asar. Hadrat Masih Maud bersabda, bukalah puasa Tuan, karena tidak boleh puasa ketika dalam safar. Lalu ada jadi akidah kami adalah untuk mengambil kemudahan. Agama menghendaki kemudahan. Orang-orang yang mengatakan bahwa orang ketika sakit maupun safar, dalam hal ini, Hadrat Khalifatul Masih Awal mengutip sabda Muhyiddin Ibnu Arabi bahwa beliau
tidak menganggap jaiz puasa ketika safar maupun sakit. Dan puasa yang dilakukan dalam kondisi seperti itu hendaknya dikodok, dibayar. Seperti Masih Maud alaihissalam, kami pun sama berakidah seperti Muhyiddin Ibnu Arabi seperti itu. Hadrat Muslim Maud bersabda dalam satu kesempatan lain, beliau tengah berceramah, ada soal, kata pertanyaan, bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan puasa telah memberikan fatwa bahwa sakit ketika atau musafir, jika dia berpuasa, maka itu berarti dia tidak taat kepada perintah. Membangkang di dalam Al-Fazal. Dan itu disebarkan katanya dari beliau alaihissalam, para Ahmadi yang datang ketika jalsah salana, datang ke sini bisa puasa. Jadi jalsah bertepatan dengan bulan puasa, mereka yang ingin berpuasa silakan puasa. Bersabda, tapi bagi mereka yang tidak mau berpuasa dan akan membayar di kemudian hari silakan saja. Berkenaan dengan itu, saya ingin mengatakan katanya bahwa tidak ada fatwa saya seperti itu dalam Al-Fazal. Ya, ada fatwa Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam riwayat saya. Masuknya adalah pada masa-masa khilafat masa awal, saya biasa melarang untuk puasa ketika safar. Karena saya melihat Masih Maud alaihissalam bahwa beliau tidak mengizinkan para musafir puasa. Suatu ketika saya melihat Mirza Ayub Beg Sahib datang sebagai tamu. Beliau sedang berpuasa saat itu. Tapi ketika beliau datang pada waktu sholat asar, dan Masih Maud alaihissalam memerintahkan untuk berbuka puasa, karena puasa tidak jaiz dalam kondisi safar. Lalu timbul pembahasan, dialog dalam hal itu. Lalu Khalifatul Masih Awal berpikir jangan sampai tergelincir, saya menyampaikan sabda Muhyiddin Ibnu Arabi yang dikatakan tadi. Muslim Maud mengatakan, saya biasa melarang untuk berpuasa ketika safar. Kebetulan Maulwi Abdullah Sunauri datang ke Kadian untuk berpuasa di sini. Beliau mengatakan, saya dengar katanya dilarang untuk berpuasa bagi orang yang safar. Tapi yang saya dengar riwayat dari Masih Maud alaihissalam, orang yang datang bertamu kepada beliau dan bertanya kepada Masih Maud alaihissalam, Huzur, saya ingin tinggal di Kadian, apakah saya boleh berpuasa atau tidak? Jadi ada dua peristiwa sebelumnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjawab, ya, Tuan bisa berpuasa karena Kadian merupakan kampung halaman yang kedua bagi para Ahmadi. Maulwi Abdullah marhum sangat dekat dengan Masih Maud alaihissalam. Meskipun sangat dekat, tapi saya tidak hanya menerima riwayat beliau saja. Dan diketahui bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pada saat-saat tinggal di Kadian, beliau mengizinkan untuk berpuasa ketika tamu yang tinggal di Kadian. Tapi beliau tidak mengizinkan para tamu ketika datang dan pergi dari Kadian. Jadi ketika tiba bulan Ramadan, tiba jalsah salana ketika bulan Ramadan, apakah mereka yang jalsah ini harus puasa atau tidak? Ada seorang yang mengatakan, pada zaman Masih Maud alaihissalam, ketika jalsah bertepatan dengan bulan Ramadan, kami mengatur sahur bagi mereka. Dalam kondisi seperti itu, saya mengizinkan mereka untuk berpuasa. Itu pun saya mengambil referensi dari Masih Maud alaihissalam. Dan safar pada masa ini tidak dikatakan safar oleh para ghair Ahmadi. Tapi Hadrat Masih Maud alaihissalam telah melarang untuk berpuasa ketika safar. Beliau bersabda, boleh saja untuk berpuasa ketika datang di Kadian. Janganlah kita mengambil satu fatwa beliau dan meninggalkan yang lainnya. Sama halnya dengan seorang Pathan. Seorang Pathan, dia sangat disiplin terhadap fikih, katanya. Ada seorang siswa Pathan, dia bahwa melakukan gerakan ketika salat, itu adalah salatnya batal, katanya. Ketika dia melihat dalam hadis, Rasulullah SAW melakukan gerakan-gerakan ketika menggendong Ibrahim ketika salat, lalu dia mengatakan, katanya, lihat salatnya Rasulullah SAW menjadi batal, katanya. Karena dalam kitab kedua dikatakan, yang melakukan gerakan-gerakan yang besar, salatnya batal. Walhasil, dia berani untuk memfatwakan salatnya Rasulullah SAW batal, katanya. Orang yang memberikan fatwa
bahwa dalam safar itu jangan berpuasa, dia pun berpuasa, bahwa Qadian merupakan kampung halaman para Ahmadi yang kedua. Boleh saja berpuasa. Jadi berpuasa ketika Ramadan di sini di Qadian sesuai dengan fatwa Masih Maud alaihissalam juga. Ketika tinggal di Qadian berkenaan dengan puasa, seorang sahabat menulis berkenaan dengan puasa, Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, jika ada orang yang tinggal di suatu tempat lebih dari 3 hari, maka berpuasalah. Tapi jika tinggal kurang dari 3 hari, jangan berpuasa. Jika tinggal di Qadian kurang dari 3 hari, meskipun kurang dari 3 hari, dia bisa berpuasa. Karena Qadian merupakan kampung halaman Ahmadi yang kedua. Jika dia ingin berpuasa, silakan berpuasa. Tapi di tempat-tempat lain beda peraturannya. Batasnya 3 hari. Musafir dan orang yang sakit, hukumnya berkenaan hal itu, ada satu riwayat, Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa dari Lahore ada seorang Syekh Muhammad Cetu Sahib datang, dan kawan-kawan sahabat-sahabat beliau. Hadrat Masih Maud alaihissalam seperti biasa beliau keluar untuk berjalan-jalan, lalu mulakat dengan para tamu tadi. Orang-orang pun menjadi tahu Masih Maud alaihissalam keluar dari rumah. Lalu banyak orang yang mendekat, berlari-lari untuk menghampiri Masih Maud alaihissalam. Ketika Masih Maud alaihissalam datang keluar, seperti biasa, beliau, orang-orang yang mencintai beliau, lari untuk menjumpai beliau, lalu salaman, seperti biasa, mencium tangan. Tuan sehat. Baba Cetu yang datang tadi mengatakan, ya Alhamdulillah Huzur, kami sehat. Hazrat Akdas bertanya kepada Hakim Quraisy Sahib, kewajiban Tuan untuk mengatur jangan sampai mereka kesulitan di sini. Aturlah tempat tinggal. Apapun yang mereka perlukan, katakan kepada saya, supaya saya bisa mengatur makanan yang sesuai dengan mereka, yang mereka sukai. Hakim Sahib mengatakan, baik Huzur, kami akan lakukan. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam bertanya kepada tamu, Tuan tidak berpuasa? Tamu mengatakan, saya berpuasa Huzur. Karena mereka bukan Ahmadi. Masih Maud bersabda, di dalam merupakan ketakwaan untuk mengamalkan keringanan dalam Al-Quran Karim. Allah Ta'ala mengizinkan untuk tidak berpuasa ketika sakit maupun safar. Hendaknya ini ditamakan. Beliau bersabda, jika dalam berpuasa ketika safar dan sakit, maka itu merupakan dosa katanya menurut para orang-orang sufi. Jadi bukanlah atas kehendak kita keberkatan itu, tapi karena bagaimana kehendak Allah Ta'ala, keridhaan Allah Ta'ala. Dan janganlah kita melebih-lebihkan, menafsirkan dalam hal ini. Allah Ta'ala memerintahkan, man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tidak ada belenggu dalam hal ini. Safar seperti apa, sakit seperti apa, tidak ada batasannya. Dalam kondisi sakit, safar, saya pun sebetulnya kurang enak badan pada hari ini dan saya tidak berpuasa hari ini. Dengan berjalan-jalan akan mengurangi rasa sakit. Karena itu saya pergi keluar. Lalu saya bertanya kepada tamu, tuan-tuan akan jalan juga dengan saya? Saya tidak bisa, Tuan, Huzur. Tapi kenapa kalau dalam safarnya tidak merasakan kesulitan, kenapa saya harus membatalkan puasa ini, Huzur? Ini di dalam Quran Syarif tidak disebutkan sulit ataupun tidaknya kesulitan ketika safar. Tuhan sudah tua. Insan harus melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala ridhoi. Baba Sahib mengatakan, saya datang ke Qadian ini
untuk mengambil manfaat dari Tuhan. Jika jalan yang Tuhan katakan ini jalan yang benar, jangan sampai kami mati dalam keadaan lalai katanya. Ya, apa yang Tuhan katakan itu yang betul. Saya akan berjalan-jalan. Silakan Tuhan istirahat. Sabda Masih Maud alaihi salam. Berkenaan dengan puasa ketika sakit dan musafir, Maulwi Nuruddin Sahib bersabda, ada sabda Muhyiddin Ibnu Arabi bahwa ketika safar ataupun sakit, silakan diizinkan tidak berpuasa, tapi setelah bulan puasa berlalu dibayarlah. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Di antara kalian yang sakit maupun musafir, maka setelah bulan Ramadan silakan berpuasa. Allah Ta'ala tidak berfirman bahwa yang sakit ataupun musafir untuk memenuhi kekeras kepalaannya atau kehendaknya tidak perlu katanya untuk berpuasa setelah bulan puasa. Tidaklah begitu. Perintah Allah Ta'ala yang jelas, silakan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan berlalu. Jika melakukan sesuai dengan kehendak dirinya itu adalah berlebih-lebihan. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, orang dalam kondisi sakit maupun musafir berpuasa ketika Ramadan, dia tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dengan jelas bahwa orang yang sakit dan musafir tidak perlu berpuasa. Ketika sehat ataupun selesai safar, silakan berpuasa. Kita harus mengamalkan perintah Allah Ta'ala ini karena najat bergantung kepada fazal karunia, bukan karena kehendak kita sendiri. Dengan kita memaksakan diri, Allah Ta'ala tidak berfirman bahwa sakit itu sedikit saja ataupun kurang, atau safar itu panjang ataupun pendek. Allah Ta'ala tidak berfirman seperti itu. Allah Ta'ala berfirman sakit ataupun musafir jika dia berpuasa, maka berarti dia tidak taat kepada perintah ilahi. Dalam riwayat dikatakan, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Mia Rahmatullah Sahib meriwayatkan, suatu ketika Hudur alaihissalam pergi ke Ludhiana pada bulan Ramadan. Kami pergi ke Ludhiana juga dari suatu tempat. Huzur bertanya kepada ayah saya atau kepada orang lain, saya tidak ingat. Tuan-tuan yang datang ke sini musafir berpuasa, Mia Abdullah, perintah seperti halnya perintah Allah Ta'ala untuk berpuasa, Allah Ta'ala pun memerintahkan untuk membatalkan puasa ketika safar. Saat itu adalah waktu zuhur dan semua orang membuka puasa setelah itu. Ada satu riwayat lagi, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Mia Abdullah Sanawari Sahib meriwayatkan, pada masa permulaan, pada bulan Ramadan, tamu datang ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihi salam ke Kadian. Saat itu dia tengah berpuasa dan sudah masuk waktu sore, karena itu waktu asar saat itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam bertanya, Tuan, bukalah puasa. Huzur tinggal sedikit lagi waktu buka puasa. Untuk apa buka? Huzur bersabda, Tuan ingin membuat Allah Ta'ala ridho dengan kehendak Tuan sendiri? Bukan dengan itu. Allah Ta'ala ridho dengan keitaatan kepadanya. Ketika Allah Ta'ala berfirman bahwa musafir tidak perlu berpuasa, janganlah berpuasa. Begitu juga, Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib menulis, suatu ketika saya dan Munshi Rori Khan Sahib, Hazrat Muhammad Khan Sahib Ludhiana datang ke hadapan Huzur alaihissalam pada bulan Ramadan. Saya berpuasa saat itu dan kawan-kawan saya tidak berpuasa saat itu. Ketika kami datang ke hadapan Masih Maud alaihissalam, waktu terbenam matahari tinggal sedikit lagi dan matahari mau terbenam saat itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ada teman mengatakan, Huzur dia berpuasa katanya. Masih Maud alaihissalam pergi mengambil segelas sirup lalu bersabda, Tuan bukalah puasa. Dalam ketika safar jangan berpuasa. Lalu saya mengamalkan itu, meminum sirup, karena saya tinggal di sana untuk beberapa hari di Kadian, kami berpuasa. Pada saat buka puasa, Hadrat Masih Maud alaihissalam membawa 3 gelas sirup di dalam baki.
Lalu kami mulai berbuka puasa, karena pada kami tinggal beberapa hari di Kadian, karena itu kami berpuasa. Suatu ketika, Hazrat Masih Maud alaihissalam datang membawa 3 gelas besar sirup, lalu kami berbuka puasa dengan sirup itu. Saya bertanya, Huzur, untuk Rory Khan Sahib katanya, apalah artinya 1 gelas untuk beliau katanya. Puasa sepanjang hari, Huzur, tidak ada artinya 1 gelas, Huzur katanya. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam tersenyum mendengar hal itu, dan beliau pergi ke dalam lagi. Lalu beliau membawa 1 wadah sirup yang besar, lalu meminumkan kepada Munshizi Sahib. Munshizi berpikir, saya meminum sirup dari tangan Masih Maud alaihissalam. Lalu beliau meminum sepuasnya, sewadah besar sirup itu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan, Malik Maula Sahib meriwayatkan melalui tulisan, suatu ketika Masih Maud alaihissalam dalam bulan Ramadan pergi ke Amritsar, dan ada ceramah beliau di sana di Manwa Babu, Ganialal, Matrempal di Amritsar. Beliau menyampaikan ceramah karena beliau sedang safar, beliau tidak berpuasa. Ketika berceramah, Mufti Fazlur Rahman menyodorkan gelas cai kepada beliau, tapi Huzur tidak menghiraukan. Lalu beliau mendekatkan lagi, tapi Masih Maud alaihissalam tetap tidak menghiraukan gelas cai itu, tapi terus semakin didekatkan lagi pada Masih Maud alaihissalam, lalu diminum oleh Masih Maud alaihissalam di depan orang-orang Gair, cai itu. Jadi orang Gair itu berburuk sangka, lihatlah katanya orang Ahmadiyah ini. Lalu Masih Maud alaihissalam selesai ceramah, dan orang-orang mulai ribut, kacau. Orang-orang mulai melempari Masih Maud alaihissalam, dan Masih Maud alaihissalam masuk ke belakang dan masuk ke mobil, dan kaca mobil pecah. Tapi Huzur alhamdulillah sampai ke rumah dengan sehat walafiat. Ghair Maulwi Ahmadi mengatakan bahwa bagaimana menjadikan Mirza sebagai nabi, katanya mereka. Hazrat Maulwi Hakim Nuruddin Sahib keluar, lalu dari itu ditanyakan, orang-orang melempari batu kepada Masih Maud alaihissalam katanya. Tunggu sebentar katanya. Hazrat Fatul Masih Awal bersabda, orang yang dilempari itu telah pergi, kata Masih Maud alaihissalam. Siapa yang melempari saya? Sabda Khalifatul Masih Awal. Karena itu disebabkan oleh Mufti Sahib yang menyodorkan cai di hadapan orang-orang, sehingga Masih Maud alaihissalam meminum cai itu. Sehingga para Ahmadi memarahi Mufti Sahib, kenapa kamu melakukan itu? Menyodorkan cai kepada Masih Maud alaihissalam. Sehingga Masih Maud alaihissalam meminumnya di hadapan orang Gair. Sehingga Mufti Sahib merasa terganggu karena didesak oleh para Ahmadi yang mengata-ngata beliau. Ketika ini disampaikan kepada Masih Maud alaihissalam, Mufti Sahib telah mengacaukan acara ceramah Huzur itu dengan menyodorkan cai. Huzur alaihissalam bersabda, ini tidak ada kesalahan beliau, katanya. Allah Ta'ala dengan perbuatan kita, Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyebarkan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi orang yang menulis, Mufti Sahib malah semakin senang mendengar hal itu, karena tidak disalahkan oleh Masih Maud alaihissalam bahwa beliau menyodorkan cai kepada Masih Maud alaihissalam ketika berceramah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Dr. Mir Muhammad Sahib meriwayatkan, suatu ketika di Ludhiana, Masih Maud alaihissalam tengah berpuasa, lalu beliau sakit hati, tangan beliau dan dingin, akan dekat terbenamnya matahari, tapi beliau buka puasa, dan beliau senantiasa memilih pilihan yang mudah jika ada 2 pilihan. Beliau membuka puasa. Kita ketahui dalam riwayat Hazrat Aisyah bahwa berkenaan Rasulullah SAW pun beliau ketika ada 2 pilihan, beliau senantiasa memilih yang mudah, hukum syariat yang mudah. Jadi terkadang Ramadan tiba pada musim ketika panen, misalnya diketam padi itu atau padi ditumbuk ketika panen,
sehingga para tukang atau para petani yang bekerja di sawah, mereka tidak tahan untuk berpuasa. Bagaimana kondisi seperti itu? Apa pandangan Huzur? Hadrat Masih Maud bersabda, innamal a'malu binniyat. Mereka sesuai dengan kondisinya. Setiap orang sesuai dengan ketakwaan dan taharatnya. Fikirkanlah, jika dia bisa berpuasa, silakan berpuasa. Jika tidak berpuasa, orang seperti ini termasuk ke dalam golongan orang yang sakit. Dan khususnya pada musim panas, hari itu panas, panjang, dan panas pun sangat menyengat sehingga sulit untuk berpuasa. Jika seperti itu, silakan puasa di lain hari, dibayar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, berkenaan hal itu, maksudnya adalah dia yang tidak mampu untuk berpuasa, Hadrat Masih Maud salam, ketika orang yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, beliau memerintahkan untuk membayar fidyah. Hadrat Masih Maud salam bersabda, suatu ketika dalam hati saya timbul bahwa untuk apa fidyah itu? Diketahui bahwa fidyah itu untuk mendapatkan taufik, supaya bisa mendapatkan taufik melaksanakan puasa. Zat Allah Ta'ala yang menganugerahkan taufik itu. Dan segala sesuatu harusnya diminta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jika dia menghendaki, maka yang lemah pun dia bisa melakukan puasa. Maka itulah maksud fidyah, yakni supaya dia mendapatkan kekuatan, kemampuan, dan itu diraih karena karunia Allah Ta'ala. Jadi menurut saya, berdoalah, ya Tuhan, ini merupakan bulan Engkau yang berberkat, jangan sampai aku mahrum, apalah, saya tidak tahu apakah masa yang akan datang, tahun depan saya masih hidup atau tidak, lalu mintalah taufik, bahwa yakin bahwa Allah Ta'ala akan menganugerahkan taufik bagi orang seperti itu. Hadrat Masih Maud menulis, melunasi fidyah tidaklah menjadi pengganti puasa itu. Fidyah atas alasan yang jaiz. Alasan itu ada dua macam, ada alasan yang sementara dan ada yang lama. Fidyah bisa dibayar ketika dalam kondisi keduanya, jika dia mampu. Jika dia memberikan fidyah setelah 2 tahun atau 3 tahun, ketika dia sehatnya mengizinkan, dia pun harus berpuasa. Kecuali penyakit yang pertama itu sementara, dan ketika sehat, dia beriradah untuk berpuasa, tapi pada masa itu, dia jatuh sakit lagi. Sisanya, jika dia mampu untuk memberikan makan, penting baginya, jika dia sakit atau musafir, untuk memberikan makan kepada seorang miskin di bulan Ramadan sebagai fidyah, dan membayar puasa pada hari lainnya. Begitu juga Masih Maud salam, beliau biasa membayar fidyah, Masih Maud salam, dan setelah selesai puasa, beliau pun membayar puasa yang terlepas tadi. Dan beliau juga itu juga yang beliau tekankan. Ada yang bertanya, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, sebagai gantinya harus memberi makan kepada orang miskin. Apakah dana itu dikirimkan kepada yatim fan? Bolehkah kita serahkan uang itu kepada itu? Sama saja sebenarnya Masih Maud. Apakah kamu memberi makan kepada orang yang ada di kota kamu, ataupun mengirim kepada yatim fan? Sama saja. Makan ketika tidak sadar, tidak mengetahui waktu, tidaklah batal. Ada yang bertanya bahwa ketika sahur, Huzur, saya makan terus, ketika saya sadar, saya pergi keluar, sudah nampak fajar jelas katanya. Apakah saya harus berpuasa? Padahal sudah muncul fajar. Jika kamu tidak sadar melakukan itu, tidak tahu, lupa, maka tidak diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Tidak apa-apa kalau kamu lupa atau tidak tahu. Berkenaan dengan umur, pada umur berapa harus puasa? Hadrat Masih Maud radhiyallahu anhu bersabda, perlu diingat bahwa syariat melarang anak-anak kecil berpuasa, tapi perlu dilatih yang sudah mulai dewasa. Seingat saya, Masih Maud salam mengizinkan saya berpuasa
pertama kali pada umur 12 atau 13 tahun. Tapi orang-orang yang bodoh memerintahkan anaknya yang berumur 6 atau 7 tahun untuk berpuasa. Mereka beranggapan bahwa akan mendapatkan pahala. Ini bukan ganjaran, melainkan kezaliman. Karena anak-anak tengah masa perkembangan. Ya, ada masa dewasa, sudah mendekati masa dewasa, dan pada masa itu perlu untuk dilatih anak-anak. Hadrat Masih Maud alaihissalam, izin Masih Maud alaihissalam. Jika kita lihat pada umur 12-13 tahun, mulailah dilatih untuk berpuasa, dan setiap sholat mulai ditambahkan bilangan puasanya sampai umur 18 tahun. Menurut saya, 18 tahun adalah umurnya. Ketika Masih Maud alaihissalam mengizinkan pertama kali saya berpuasa, pada umur 12 atau 13 tahun. Dan itu hanya sehari saja. Pada umur itu, kita hobi-hobian saja katanya. Terkadang anak-anak karena hobi melakukan puasa. Tapi tugas orang tua untuk melarang mereka. Dan ketika umurnya cukup, harus mendukung anak-anak untuk berpuasa. Ketika kecil, anak-anak, orang tua harus melarang. Jangan banyak-banyak, tapi ketika dia mulai dewasa, harus mendukung, memerintahkan anak-anak supaya melatih. Dan perlu dilihat, jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai orang yang melihat pun harus berkeberatan. Kenapa anak-anak tidak berpuasa full, penuh? Karena jika anak-anak berpuasa ketika kecil, maka di masa yang akan datang justru dia akan malas itu berpuasa. Karena itu, dari sisi postur tubuh lemah nampaknya. Saya melihat terkadang ada Ahmadi yang membawa anaknya menyumpai saya, umurnya 15 tahun, nampaknya 15 tahun, umurnya nampak 15 tahun, padahal masih berumur 8 tahun, nampak tua anak itu. Ada anak yang tangguh, yang kokoh, umurnya masih muda, padahal umurnya sudah tua, padahal nampak masih muda. Jadi umur kedewasaan balik puasa adalah 18 tahun. Begitu juga jika anak yang kecil tidak puasa penuh dan orang melaknat, maka sebetulnya dia melaknat dirinya sendiri. Mubarakah Begum Sahibah, itu adalah putri Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau mengatakan, sebelum dewasa, pada umur masih muda, beliau alaihissalam tidak menyukai anak-anak berpuasa. Hadrat Amajan menyuruh saya puasa pertama, dan beliau syukuran mengundang para wanita Ahmadi untuk puasa pertama saya itu. Lalu pada hari yang ketiga saya pun berpuasa lagi, yang kedua juga. Lalu Masih Maud alaihissalam melihat hal itu, datang menghampiri saya. Ada 2 sepah. Masih Maud alaihissalam mengambil sepah itu dan menyuruh saya memakan sepah itu. Bukalah puasa kamu. Jadi, kamu lemah. Kamu jangan berpuasa. Bukalah puasa. Lalu saya memakan sepah itu. Lalu ada juga katanya kakak yang masih kecil berpuasa. Lalu Masih Maud alaihissalam merintahkan, panggil juga dia katanya. Dia umurnya belum cukup untuk berpuasa. Perempuan itu pun dipanggil, lalu disuruh makan oleh Masih Maud alaihissalam. Kamu jangan dulu berpuasa, masih kecil. Umur saya saat itu masih 10 tahun. Begitu juga berkenaan dengan tarawih, ada pertanyaan. Akmal Sahib menulis kepada Masih Maud alaihissalam, bertanyakan, pada bulan Ramadan ada sholat pada malam hari, tapi karena para tukang bangunan atau kuli ini bekerja keras malam hari, jika pada bagian malam pertama berpuasa, apakah boleh jika dilakukan di bagian malam terakhir? Boleh saja. Berkenaan tarawih, jika ini tahajud, bagaimana jika dilakukan sebanyak 20 rakaat? Beliau bersabda, Hadrat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, beliau biasa melaksanakan 8 rakaat, dan beliau biasa melaksanakan pada waktu salat tahajud. Inilah yang afdol. Tapi boleh juga untuk melaksanakan pada bagian malam pertama. Jadi, tapi boleh juga jika dilaksanakan pada bagian malam pertama, sebelum tidur. Ada satu riwayat, beliau biasa yang 20 rakaat itu diriwayatkan berikutnya. Tapi yang awal-awal beliau Rasulullah SAW biasa lakukan adalah 8 rakaat. Hadrat Rasulullah SAW, sunnah beliau adalah 8 rakaat.
tahajud. Ada seorang bertanya kepada Masih Maud alaihissalam melalui surat, di dalam safar bagaimana kita melaksanakan salat dan bagaimana perintah mengenai tarawih. Beliau bersabda, safar sunat dan tarawih biasakan untuk dilakukan, meskipun sendiri pun tidak apa-apa, karena tarawih sebetulnya tahajud juga, bukanlah salat yang beda, yang lain lagi. Jadi inilah hal-hal yang berkenaan dengan Ramadan yang telah saya sampaikan. Semoga Allah telah memberikan taufik untuk bisa tegak dalam ketakwaan dan kita mendahulukan keridhaan Allah Ta'ala dan kita mengambil limpahan karunia Allah Ta'ala sebanyak-banyak dalam bulan Ramadan ini. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله